Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi aplikasi perpustakaan. Di sini kelompok kami terdiri dari 3 orang. Saya sendiri, Salsabila Maharani Alfaranda Lambang, NIM 1705-1204-009. Saya Muhammad Hilmi Badruduja, NIM 17051204030. Saya Nino Farrozi, NIM 1705-1204038. Untuk presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang deskripsi aplikasi perpustakaan, sistem informasi yang ada pada aplikasi perpustakaan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, aplikasi perpustakaan. Perpustakaan adalah suatu ruangan yang dikelola oleh lembaga pendidikan yang digunakan untuk sarana tempat belajar yang menyediakan berbagai macam koleksi buku. Untuk mewujudkan perpustakaan yang terorganisir secara baik dan sistematis, maka perpustakaan harus mempunyai aplikasi perpustakaan. Aplikasi perpustakaan inilah yang dibuat menjadi aplikasi berbasis web dengan tujuan dapat memberikan kemudahan bagi proses peminjaman ataupun pencarian buku di perpustakaan tersebut. Untuk struktur aplikasi perpustakaannya sebagai berikut. Perpustakaan ini berupa aplikasi web, jadi nanti hasil akhirnya menjadi website, di mana ada empat orang yang bekerja di dalamnya. Pertama, host sebagai tamu, mereka tidak login, tapi mereka bisa mengakses profil perpustakaan yang bergabung. Kemudian ada pelanggan, mereka dapat mengakses melalui login, melalui registrasi dan kemudian login, dan mereka dapat meminjam buku ataupun bertransaksi yang lainnya. Kemudian ada pengelola perpustakaan, di mana pengelola perpustakaan ini bertugas untuk memasukkan data koleksi buku, untuk melakukan sirkulasi online, dan juga mencetak laporan. Selain itu ada pula administrator, di mana administrator itu mengolah data master, mengolah data transaksi, mengolah data iklan, dan membuat laporan. Yang kedua, sistem informasi. Sistem adalah kumpulan dari sub-subsistem baik abstrak maupun fisik yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan informasi adalah data-data yang diolah sehingga memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi pengguna. Maka, sistem informasi dapat dikatakan adalah seperangkat komponen yang saling terintegrasi dan berkolaborasi yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Selain itu, ada yang namanya SLC atau System Life Cycle. SLC adalah pengembangan sistem informasi yang berbasis komputer, di mana proses pengembangan sistem itu melewati beberapa tahapan, dari mulai planning phase, analysis phase, design, implementation, dan kemudian yang terakhir adalah use phase. Tahapan SLC sendiri dalam pembuatan aplikasi perpustakaan, yakni di tahapan planning, identifikasi tujuan dan juga sasaran. Kemudian memahami kriteria pengguna sistem, menentukan teknologi website, menentukan siapa saja yang akan terlibat, dan menentukan arah pendistribusian informasi nantinya. Di tahap analisis, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, menganalisa fungsi sistem, dan mengumpulkan data-data. Kemudian untuk bagian desain, membuat rancangan sistem, membuat rancangan database. Untuk tahap implementasi, menguji hasil kerja sistem seperti konten, fungsi, usability, ataupun akurasi. Untuk tahap use, menjalankan website yang telah dibuat dalam komputer pengguna. Nantinya pengguna dapat berinteraksi secara langsung dengan sistem. Ya, selanjutnya untuk klasifikasi sistem informasi pada perpustakaan. Yang pertama untuk kategori level organisasi, perpustakaan ini termasuk ke sistem informasi perusahaan karena merupakan sebuah sistem terpadu yang dapat dipakai oleh sejumlah departemen secara bersama-sama. Yang kedua untuk perpustakaan ini berdasarkan area fungsionalnya termasuk sistem informasi peminjaman, yaitu adalah suatu sistem berbasis komputer yang berhubungan dengan peminjaman barang yang tersedia pada suatu perusahaan atau instansi. Di sini untuk peminjamannya terlebih untuk barangnya adalah buku. Yang selanjutnya dari kategori berdasarkan pemakai, perpustakaan termasuk sistem informasi manajemen, Management Information System, MIS.
yaitu adalah seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Dan yang terakhir, kategori arsitektur sistem informasi untuk perpustakaan ini termasuk sistem berbasis mainframe, yaitu istilah sistem teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada kelas tertinggi dari komputer yang terdiri dari beberapa komputer yang mampu melakukan banyak tugas komputasi yang rumit dalam waktu yang singkat. Untuk selanjutnya yaitu yang ketiga, manajemen. Dalam perpustakaan ada 4 main resource, tetapi yang pertama, pengelola perpustakaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengelola adalah orang yang mengelola perpustakaan atau yang biasa disebut staf perpustakaan. Staf menjadi tulang punggung perpustakaan, termasuk perpustakaan sekolah. Mereka diperlukan untuk mendukung program-program pengajaran di sekolah agar berhasil. Mereka diperlukan untuk mengatur dan menjalankan kegiatan sehari-hari di perpustakaan. Yang kedua, pemustaka, yaitu termasuk goes dan pelanggan. Yaitu pengertiannya adalah menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 9 adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Sedangkan menurut Wiji Suwarno tahun 2009 ayat 80, pemustaka adalah pengguna fasilitas yang disediakan perpustakaan, baik koleksi maupun buku, bahan pustaka maupun fasilitas lainnya. Dan yang terakhir, kategori administrator, yaitu bagian di mana admin dapat melihat dan merubah konfigurasi sistem informasi perpustakaan tersebut. Next. Nah, di sini ada beberapa fungsi manajemen tadi. Yang pertama yaitu planning. Planning adalah kegiatan merencanakan mulai dari perhitungan sampai penentuan tentang apa saja yang berhubungan dengan pencapaian tujuan. Fungsi dari planning dapat ditemui dalam manajemen perencanaan anggaran tahunan yang meliputi pembelanjaan bahan pustaka, penambahan fasilitas, perencanaan kegiatan tahunan, pembuatan rumusan-rumusan untuk tujuan yang akan dicapai, dan penyusunan program kerja di perpustakaan tersebut. Selanjutnya untuk organizing, yaitu fungsi yang dijalankan agar dalam suatu organisasi aktivitasnya dapat berjalan sesuai dengan tugasnya. Dalam perpustakaan, fungsi organizing terdapat pada pembagian tugas pustakawan. Pustakawan di depan kantor bertugas menjaga meja sirkulasi klasifikasi, sedangkan pustakawan di belakang kantor atau back office bertanggung jawab untuk pengolahan terhadap bahan pustaka, seperti katalog, perawatan bahan pustaka, dan labeling, nomor punggung, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu actuating adalah kegiatan dilakukan berhubungan dengan motivasi dan semangat kerja dalam organisasi perpustakaan. Pengaplikasian actuating hampir sama dengan organisasi yang lain, yaitu berupa atasan kepada bawahannya untuk memotivasi agar selalu bersemangat dalam kerja. Di perpustakaan, kepala perpustakaan melakukan komunikasi yang memotivasi bawahannya, seperti mengadakan rapat, membahas tentang apa saja yang harus tadi, memberikan pujian, memberlakukan sistem reward, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kegiatan
membandingkan atau mengukur apa saja yang telah atau sedang dilakukan oleh suatu organisasi berdasarkan kriteria, standar, dan rencana yang telah ditetapkan. Dalam perpustakaan, controlling dilakukan melalui sebuah evaluasi dari kegiatan akhir sebagai laporan pertanggungjawaban yang dibuat secara berkala atau ketika telah selesai menjalankan kegiatan tersebut. Selanjutnya untuk jenis manajemen ada 3. Yang pertama yaitu manajemen puncak atau top manager, adalah orang yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan organisasi. Banyaknya sebutan lazim untuk manajer puncak yaitu CEO, yaitu Chief Executive Officer atau Direktur Utama. Tugasnya adalah menetapkan tujuan, menyusun strategi, kebijakan organisasi, dan merupakan wakil organisasi untuk mengadakan hubungan keluar organisasi seperti pertemuan dengan pemerintah atau badan-badan usaha lainnya. Pada perpustakaan, top manager adalah pada bagian kepala perpustakaan. Yang selanjutnya yaitu manajer menengah atau middle manager. Ia tanggung jawabnya adalah mengarahkan kegiatan manajer lain dan kadang-kadang mengarahkan pekerjaan operasional, bertanggung jawab mengarahkan kegiatan pelaksanaan kebijakan organisasi dan menyesuaikan tuntutan atasan dengan kecakapan bawahan. Pada perpustakaan, middle manager berada pada kepala bidang sirkulasi, katalogisasi, pengadaan, administrasi, dan kepada bidang pelayanan. Untuk yang kategori terakhir yaitu manajer lini pertama atau lower manager. Manajer ini adalah tingkat yang paling rendah dalam organisasi. Manajer ini bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. Manajer ini hanya membawahi pekerjaan operasional seperti mandor. Pada perpustakaan, manajer lini pertama adalah pekerja teknis pada perpustakaan. Untuk selanjutnya, yang keempat, sistem pengolahan transaksi. Sistem pengolahan transaksi sesuai dengan namanya, sistem informasi digunakan untuk menghimpun, menyimpan, dan memproses data transaksi, serta kadangkala mengendalikan keputusan yang merupakan bagian dari transaksi tersebut. Aplikasi perpustakaan menggunakan pemrosesan online, di mana setiap terjadinya transaksi akan langsung diproses secara langsung. Contohnya adalah saat terdapat sejumlah buku masuk ke perpustakaan, maka data akan langsung dimasukkan ke database perpustakaan tersebut, dan pada saat terjadi pelanggan yang ingin meminjam buku, maka dia harus didata identitasnya tersebut secara langsung dan dimasukkan ke database perpustakaan tersebut, sehingga proses akan diproses oleh sistem secara langsung, jadi tidak nunggu besok-besok atau lainnya. Perangkat pada sistem pengolahan transaksi yaitu ada 3. Untuk yang pertama, perangkat keras input meliputi beberapa perangkat komputer yang ada di perpustakaan tersebut, termasuk bagian administrasi juga. Yang kedua, perangkat keras proses, yaitu komponen penyimpanan pada komputer tersebut, komputer-komputer yang ada di perpustakaan tadi, untuk menyimpan data-data dari transaksi perpustakaan tadi. Dan yang terakhir, perangkat keras output berupa printer untuk mencetak laporan dan lain-lain. Yang kelima, sistem informasi manajemen. Jadi sistem informasi manajemen itu ya kumpulan prosedur yang digunakan untuk menyediakan informasi pendukung manajemen dan pengambil keputusan pada level operasional, pengendalian, dan juga kadang perencanaan. Jadi ini berupa kumpulan-kumpulan prosedur atau kumpulan urutan yang terstruktur seperti itu. Jadi untuk menyediakan informasi pendukung manajemen. Dan informasi ini nanti bisa digunakan untuk beberapa pengambilan keputusan di berbagai level. Bisa di operasional, yaitu ya level yang paling
kecil, lalu di pengendalian, bahkan juga sampai level top seperti perencanaan. Sistem ini sendiri berfokus pada pelaporan informasi tentang operasional perusahaan. Ya, jadi dengan begitu bisa digunakan untuk mengendalikan operasional perusahaan. Yang dihasilkan informasinya sendiri bersifat internal, jadi ini hanya untuk perusahaan tersebut, itu bukan untuk dirilis ke publik, karena memang menyangkut data operasional yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan strategis. Dalam aplikasi perpustakaan ini ada beberapa laporan, jadi dalam sistem informasi manajemen itu ada beberapa jenis laporan, dan dalam aplikasi ini kita menggolongkan jenis-jenis laporannya, yaitu yang pertama ada laporan yang periodik sifatnya terjadwal, yang jadi dia dihasilkan dalam setiap rentang waktu tertentu, misalkan setiap minggu, setiap bulan, atau setiap beberapa waktu sekali. Lalu yang kedua laporan khusus. Laporan khusus ini dibuat sesuai kebutuhan dan tidak terdapat dalam laporan terjadwal. Lalu yang ketiga, laporan real time. Jadi ini muncul secara langsung sesuai pergerakan di lapangan. Jadi dia bisa langsung mengupdate dari data yang ada di lapangan. Lanjut. Jenis laporan untuk aplikasi perpustakaan tadi, jadi seperti tadi, kira-kira apa saja konkretnya untuk laporan jenis periodik? Bisa untuk laporan data peminjaman atau transaksi perpustakaan yang bisa misalkan harian, bulanan, atau tahunan. Jadi nanti bisa digunakan untuk data dalam tentang waktu tertentu. Yang kedua juga laporan untuk sirkulasi online. Jadi sesuai dengan jadwal, misalkan ingin sirkulasinya setiap minggu, jadi bisa dibuat mingguan. Lalu yang kedua adalah laporan jenis khusus. Jadi laporan khusus ini tidak terdapat dalam yang periodik, tapi lebih kepada sesuai dengan permintaan khusus. Ya misalkan untuk pengiklan. Jadi untuk mencari pola dari data pelanggan yang sesuai dengan pasar yang disasar oleh pengiklan, misalkan jenis peminjaman, buku yang dipinjam atau waktu, dan sebagainya. Lanjut. Yang keenam ada otomatisasi perkantoran. Jadi apa itu? Ya otomatisasi perkantoran ya sistem yang mengatur dan memberikan fasilitas untuk mengerjakan tugas-tugas pengelolaan informasi dalam perusahaan tanpa memerlukan tenaga manusia. Jadi untuk beberapa tugas itu dalam kantor bisa digantikan oleh mesin, jadi bisa menghemat efisiensi dari sumber daya manusia. Dan adanya otomatisasi perkantoran jelas mampu membuat pekerjaan perusahaan jadi lebih efisien dan juga cepat terselesaikan, karena ya seperti tadi tugas-tugasnya diserahkan kepada mesin. Juga selain itu sumber daya manusia juga bisa lebih fokus dalam perencanaan strategis, karena tidak perlu lagi bekerja pada tugas-tugas rutin yang berulang-ulang. Jadi tidak perlu lagi misalkan harus menunggu beberapa waktu sekali untuk mencetak laporan, atau harus meluangkan beberapa jam untuk validasi. Jadi validasi atau pencetakan otomatis bisa dilakukan oleh sistem. Dalam hal ini ya mesin itu sendiri. Lanjut. Nah, untuk bagaimana kira-kira otomasi perkantoran dalam aplikasi perpustakaan. Jadi ini ada beberapa yang bisa digunakan atau diterapkan. Yang pertama misal untuk pengolah kata, untuk membuat laporan terjadwal dalam bentuk dokumen, misalkan PDF, Excel, dalam rentang waktu yang ditentukan seperti tadi ya, seperti itu. Jadi bisa secara otomatis mesin membuat laporan berupa file PDF atau Excel tadi, ataupun juga untuk laporan khusus untuk pengiklan tadi. Sehingga untuk pengelola tidak perlu lagi meluangkan waktu untuk mencetak, tapi hanya sekedar memang menjaga sistem atau mungkin menjalankan sistem dan mengawasi sekali-sekali jika misalkan ada sistem yang misalkan menyimpang. Lalu juga ada pengolah kata untuk mencetak transaksi secara otomatis untuk pelanggan. Jadi misalkan pelanggan meminjam buku, jadi kita tidak perlu lagi secara manual untuk mengetik lalu mencetaknya, tapi bisa langsung dicetak ketika pelanggan itu melakukan transaksi. Jadi seperti
ya mirip seperti struk seperti itu. Yang ketiga, validasi akun otomatis. Jadi setiap sistem pendaftaran, jadi begitu mendaftar bisa langsung divalidasi, tidak perlu lagi menunggu misalkan misalkan seperti jamnya, misalkan pengelolanya masih tidak dalam jam kerja seperti itu. Jadi memang bahkan 24 jam sekalipun validasi ini masih tetap aktif karena memang menggunakan otomasi. Dan terakhir, surat elektronik yang dikirim otomatis ke pendaftar akun. Jadi seperti email yang menyatakan bahwa akun Anda telah divalidasi, dan itu tidak perlu dikirim secara manual oleh pengelola, tapi bisa menggunakan otomasi. Lanjut. Yang ketujuh aja ada decision support system. Jadi apa itu? Ya, decision support system itu adalah sistem pendukung keputusan. Nama lainnya, ya itu apa? Ya modelnya seperti ya adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk membantu penentuan keputusan manajerial dengan mengambil dan menggunakan data-data dalam perusahaan. Jadi ini sistem ini dia juga bisa membantu keputusan perusahaan dengan cara mengambil data-data perusahaan. Jadi dia akan membuat pengelola mampu mengambil keputusan atau strategi perusahaan dengan cepat dan juga tepat karena menggunakan data-data dari sistem dalam perusahaannya sebagai pertimbangan. Dan ada berbagai macam keputusan yang dihasilkan. Jadi pertama, keputusan terstruktur, itu memiliki tahapan dan prosedur pengambilan keputusan yang berulang dan rutin. Jadi bisa ditebak dan juga langkahnya selalu sama. Yang kedua, semi terstruktur. Untuk yang ini, prosedur pengambilan keputusan tidak sepenuhnya tetap dan berulang. Ada beberapa yang butuh penyesuaian. Jadi misalkan di awal mungkin bisa rutin secara prosedurnya, tapi untuk bagian penentuan akhirnya misalkan butuh peran manusia. Dan yang ketiga, keputusan tak terstruktur. Jadi keputusan ini benar-benar prosedurnya tidak pasti, dan juga keputusannya bersifat baru karena permasalahannya juga sifatnya dinamis. Lanjut. Nah, untuk sistem aplikasi perpustakaan ini kira-kira apa saja yang bisa diterapkan? Jadi yang pertama bisa menggunakan neural network. Jadi untuk mengenali pola transaksi dan pola pelanggan. Jadi ini nanti bisa digunakan untuk strategi iklan seperti itu. Jadi kan akan terbaca polanya, misalkan pola pelanggannya seperti apa dalam transaksinya, biasanya seperti apa gitu. Dan yang kedua ada agen cerdas. Ini bisa untuk memantau data-data transaksi peminjaman, bisa mengekstrak informasi yang berguna seperti buku yang paling sering dipinjam atau waktu paling ramai untuk melakukan transaksi, jumlah kata-kata yang dipinjam dalam sehari. Jadi ini bisa digunakan untuk improving dari pelayanan tersebut. Dan yang ketiga bisa menggunakan simulasi. Ini untuk memproyeksikan kira-kira bagaimana data transaksi nanti yang ada di masa depan. Dan dasarnya dari data yang sudah ada saat ini. Jadi kita bisa mengevaluasi seperti itu. Misalkan datanya hari ini atau pada masa ini seperti ini, kira-kira nanti misalkan 1 tahun ke depan kira-kira akan jadi seperti apa. Jadi ini bisa digunakan untuk mengevaluasi kerja sistem. Lanjut. Kemudian sistem pakar. Sistem pakar sendiri adalah suatu program komputer yang dirancang untuk mengambil keputusan, seperti keputusan yang diambil oleh seorang pakar. Kemampuan yang dimiliki sistem pakar ini sesuai dengan bidang kepakaran ahli dan menjadi sumber basis pengetahuan dari sistem pakar yang dibuat tersebut. Pada aplikasi web perpustakaan sendiri belum terdapat sistem pakar atau sistem rekomendasi. Maka dari itu dapat ditambahkan pengaplikasian sistem pakar untuk rekomendasi peminjaman buku. Untuk alurnya, mungkin nanti di sini terlihat pelanggan yang sudah terdaftar, maka data dari pelanggan tersebut akan diambil oleh sistem dan pelanggan akan menginputkan data buku yang akan diprogram. Setelah itu, data tersebut akan disimpan, dan apabila bukunya itu hanya satu, maka pemberian rekomendasi berdasarkan profil pelanggan tersebut akan dilakukan.
Untuk diagramnya sendiri dari admin yang akan memberikan rekomendasi kepada pelanggan dan pelanggan akan memberikan feedback kepada sistem untuk meningkatkan kualitas hasil rekomendasi tersebut. Kemudian ada sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif merupakan sistem yang menyediakan fasilitas yang fleksibel bagi manajer dan eksekutif dalam mengakses informasi eksternal dan internal yang berguna untuk mengidentifikasi masalah atau mengenali peluang. Seperti pada gambar ini, dijelaskan bahwa sistem informasi eksekutif membutuhkan data dari laporan sistem informasi manajemen yang tadi disebutkan, dan juga meningkatkan dan juga memiliki perangkat decision support system yang digunakan untuk membantu eksekutif memahami permasalahan atau peluang yang ada, sehingga bisa meningkatkan strategi mereka. Kemudian pada aplikasi perpustakaan ini sendiri, sistem informasi eksekutifnya dapat diaplikasikan dalam mengembangkan strategi untuk promosi ke calon pelanggan dan data bagi pengiklan untuk memasang iklan. Hal tersebut dibantu dengan adanya laporan SIM yang telah ada pada bagian pengiklan untuk mencari pola dari data pelanggan yang sesuai dengan pasar yang didasar pengiklan. Selain itu, eksekutif juga dapat memprediksi transaksi di masa yang akan datang dan mengevaluasi kesuksesan perpustakaan dengan data transaksi untuk setiap periodiknya. Kemudian ada sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran merupakan suatu sistem berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lain untuk mendukung manajemen perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran produk. Pada aplikasi perpustakaan sendiri, sistem informasi pemasaran dibutuhkan dalam strategi pengiklan. Dengan adanya strategi pemasaran tersebut, diharapkan aplikasi perpustakaan mampu mempelajari keinginan dan kebutuhan pelanggan dan lebih dikenal atau diketahui oleh banyak orang, sehingga banyak yang mengunjungi situs website perpustakaan tersebut. Untuk kesimpulan dari presentasi kali ini, yaitu mewujudkan perpustakaan yang terorganisir secara baik dan sistematis, maka perpustakaan itu perlu mempunyai aplikasi perpustakaan. Aplikasi tersebut dibuat menjadi aplikasi web dengan tujuan dapat memberikan kemudahan bagi proses peminjaman atau pencarian buku. Yang di dalam pembuatannya sendiri diperlukan suatu sistem yang mengolah atau yang biasa disebut dengan sistem informasi. Kemudian untuk tahapan sistem life cycle sendiri pada perpustakaan meliputi planning, analisis, design, implementation, dan use case. Pada aplikasi perpustakaan sendiri juga terdapat 4 human resource, antara lain guest, tamu, pelanggan, pengelola perpustakaan, dan administrator yang memiliki peranan dan tugas masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.